Selamat pagi, saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti. Bersama Alethea, meraih prestasi gemilang. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun juga. Kembali kita bersama dalam Alethea Voice. Kali ini kita mengikuti acara Meraih Bintang, sebuah program yang diselenggarakan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia tahun 2021. Yaitu lomba membaca narasi sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, segera saja kita dengarkan teman-teman dari kelas 8A yang telah meraih juara dalam lomba membaca narasi sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman, nama saya Putu Gede Arisuka Bratajaya, kelas 8A SMP Kristen Alethea Menan. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah singkat peristiwa Rengas Dengklok sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tersebut dirahasiakan oleh tentara Jepang yang ada di Indonesia. Tetapi, para pemuda di Indonesia kemudian mengetahuinya melalui siaran radio BBC di Bandung pada 15 Agustus 1945. Pada saat itu pula, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta kembali ke Indonesia dari Saigon, Vietnam untuk memenuhi panggilan Panglima Pandalah Asia Tenggara, yaitu Marskal Taruchi. Pada 15 Agustus pukul 8 malam, para pemuda di bawah pimpinan Chairul Saleh berkumpul. Para pemuda bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri. Sedangkan golongan dua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisir karena mereka menginginkan membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada akhirnya, terdapat perbedaan antara golongan dua dan golongan muda. Perbedaan pendapat tersebut mendorong golongan muda untuk membawa Soekarno bersama Ibu Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada jam 3 dini hari 16 Agustus 1945. Tujuan dilakukannya pengasingan tersebut adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Dipilihnya Rengas Dengklok karena berada jauh dari jalan raya utama yaitu Jakarta-Cirebon. Dan di sana dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menempati rumah milik warga masyarakat yang bernama Jo Kisong, keturunan Tionghoa. Golongan muda berusaha untuk menekan kedua pemimpin bangsa tersebut. Tetapi karena kedua pemimpin bangsa tersebut berwibawa yang tinggi, para pemuda merasa segan untuk mendekatinya apalagi untuk menekannya. Insinyur Soekarno menyatakan bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta melalui pembicaraannya dengan Sudan Chosinggi. Maka, Sudan Chosinggi kemudian kembali ke Jakarta untuk memberitahu pernyataan Soekarno kepada teman-temannya dan pemimpin pemuda. Pada saat itu, di Jakarta, golongan muda, yaitu Wikana, dan golongan tua, yaitu Ahmad Subarjo, melakukan perundingan. Hasil perundingannya adalah bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Selain itu, Laksamana Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya untuk tempat perundingan dan ia bersedia untuk menjamin keselamatan para pemimpin bangsa. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput dari Rengas Dengklok. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadashi Maeda dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat perumusannya, Soekarno membuat konsep dan kemudian disempurnakan oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah konsep selesai dan disepakati, Sayuti Milik kemudian menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Dr. Hermann Kendler. Pada awalnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di lapangan Ikada. Tetapi, melihat jalan menuju lapangan Ikada juga dijaga ketat oleh pasukan Jepang bersenjata lengkap, akhirnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 atau pertengahan bulan Ramadan,
Pukul 10 pagi dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno, dan kemudian disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PETA, Latif Hendra Diningrat, yang dibantu oleh Suhud. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, dan akhirnya Indonesia dapat mendapatkan kemerdekaannya. Berikut adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekian sejarah singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Demikian acara kita hari ini, Meraih Bintang, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia tahun 2021. Indonesiaku Jaya, bersama SKA meraih prestasi gemilang. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.